Bayangkan, Anda adalah anak seorang raja agama, tapi tiba-tiba Anda terdampar di desa asing tanpa harta, tanpa pengawal, dan nyaris mati ditelan ombak. Inilah kisah nyata Raden Kasim, atau Sunan Derajat, memulai dakwah dari nol mutlak. Dicurigai warga, bahkan difitnah, membawa wabah penyakit. Namun dengan cangkul di tangan dan zikir di hati, beliau bangkit menjadi bapa kaum fakir miskin yang paling dicintai. Siapkan tisu, karena kisah perjuangan beliau akan menampar hati kita yang sering mengeluh. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan doa yang baik. Saya doakan siapa saja yang menonton video ini sampai habis, semoga dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dan dimudahkan segala urusannya tahun ini. Yang setuju, silakan tulis amin yang panjang di kolom komentar. Jangan lupa, dukung terus channel ini, agar kami bisa menyajikan konten yang lebih berkualitas ke depannya. Caranya gampang. Cukup tekan tombol subscribe, sekarang juga. Mari kita saksikan perjalanan sang pejuang kemanusiaan. Surabaya, di abad ke-15. Di sanalah berdiri sebuah pusat peradaban yang cahayanya menyilaukan seluruh Nusantara. Ampel Denta, sebuah pesantren megah yang dipimpin oleh Mahaguru Tanah Jawa, Sunan Ampel. Di tempat itu ribuan santri dari berbagai pelosok negeri datang dengan satu tujuan mulia, yaitu menimba ilmu agama. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar sambung-menyambung bagaikan lebah yang berdengung di sarangnya. Lumbung padi melimpah ruah air jernih, mengalir tak henti, dan keamanan terjaga di bawah perlindungan Majapahit. Singkatnya, Ampel Denta adalah surga kecil di atas bumi. Namun di tengah kenyamanan surga itu, ada seorang pemuda yang justru merasa duduk di atas bara api. Dia adalah Raden Kasim, putra bungsu Sunan Ampel sendiri. Darah bangsawan mengalir deras di tubuhnya. Ilmunya tinggi, wajahnya tampan, dan masa depannya sudah terjamin cerah sebagai pewaris tahta dakwah ayahnya. Tapi, lihatlah matanya. Mata itu tidak memancarkan ketenangan, melainkan kegelisahan yang amat sangat. Setiap kali Raden Kasim menyuap nasi hangat ke mulutnya, hatinya berontak. Dia merasa seolah-olah sedang menelan kerikil tajam. Bagaimana bisa dia tidur nyenyak di atas kasur empuk, sementara dia tahu persis di luar tembok tebal pesantren ini rakyat jelata sedang menjerit kelaparan. Bagaimana bisa dia sibuk berdebat soal hukum fikih di masjid yang sejuk, sementara di pesisir barat sana, para nelayan menyembah setan laut demi mendapatkan seekor ikan. Malam itu, kegelisahan Raden Kasim sudah tak terbendung lagi. Jiwa mudanya memberontak terhadap kemapanan. Dia memberanikan diri menghadap sang ayah. Di ruang kasepuhan, suasana hening mencekam. Lampu minyak berkedip-kedip, menerangi wajah tua Sunan Ampel yang penuh wibawa. "Ayah," suara Raden Kasim bergetar menahan gejolak di dadanya. "Ampuni hamba, jika hamba lancang. Tapi hamba tidak bisa terus-menerus tinggal di sini. Hamba merasa berdosa, ayah. Ilmu yang hamba pelajari, rasanya tumpul, jika hanya dipakai untuk diri sendiri. Izinkan hamba pergi. Izinkan hamba keluar dari benteng emas ini." Sunan Ampel menatap putranya lekat-lekat. Sorot matanya tajam menembus jantung hati Raden Kasim. Beliau tidak marah. Beliau justru tersenyum getir. Senyum seorang ayah yang tahu bahwa saat perpisahan itu akhirnya tiba. "Kasim anakku," jawab Sunan Ampel, suaranya berat dan dalam. "Kau ingin pergi? Ketahuilah, dunia di luar sana tidak seramah Ampel Denta. Kau ingin kemana? Ke barat? Ke Lamongan? Dengarkan ayah baik-baik. Di tanah yang kau tuju itu, kau tidak akan menemukan sungai susu yang manis. Yang akan kau temukan hanyalah air mata darah dan keringat. Di sana manusianya lebih buas daripada serigala, karena perut mereka kosong. Di sana iman tidak laku dijual, iman kalah dengan sepiring nasi. Apakah kau sanggup, Kasim? Apakah kau sanggup melepaskan jubah pangeranmu dan menjadi pelayan bagi orang-orang yang baunya amis dan kotor?" Raden Kasim menunduk. Dia mencium tangan ayahnya dengan takzim. Air matanya menetes, membasahi punggung tangan keriput itu. "Hamba sanggup, ayah. Bukankah Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain? Biarlah kulit hamba terbakar matahari. Biarlah perut hamba melilit lapar, asalkan hamba bisa menghapus air mata mereka." Sunan Ampel menghela napas panjang. Restu itu akhirnya turun.
Malam itu juga tanpa membawa harta benda, tanpa membawa pasukan pengawal, Raden Kasim melangkah keluar dari gerbang Ampel Denta. Dia meninggalkan segala kemewahan duniawi yang melekat padanya. Dia berjalan kaki menuju pelabuhan, menatap laut utara yang gelap gulita. Dia tidak tahu bahwa laut yang tenang di depannya itu sedang menyimpan badai besar yang siap menelan tubuhnya hidup-hidup. Ujian pertama bagi calon wali Allah ini bukan di atas mimbar ceramah, melainkan di tengah amukan ombak yang mematikan. Laut Jawa membentang luas di hadapan Raden Kasim. Ombaknya bergulung pelan, seolah-olah sedang menyambut kedatangan sang putra ulama besar dengan ramah. Di atas perahu nelayan yang sederhana itu, Raden Kasim duduk bersila, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Hatinya berdebar kencang penuh harapan. Dia membayangkan akan segera mendarat di pesisir Lamongan, lalu mulai membangun masjid dan mengajar mengaji dengan damai. Namun dia lupa bahwa laut adalah misteri yang tak pernah bisa ditebak suasana hatinya. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Awan tebal bergumpal-gumpal laksana raksasa marah yang siap menelan bumi. Angin kencang menderu mengerikan, mematahkan tiang layar perahu dengan sekali hantam. Suara kayu patah terdengar nyaring kalah oleh suara gemuruh petir yang menyambar-nyambar di angkasa. Perahu kecil itu tak berdaya. Ia diputar-putar oleh pusaran air, dilempar ke atas, lalu dihempaskan kembali ke permukaan laut yang kini mendidih oleh amarah alam. Para awak perahu berteriak histeris, menyebut nama Tuhan. Raden Kasim berusaha berpegangan pada sisa-sisa papan perahu. Namun, kekuatan badai itu terlalu dahsyat. Sebuah ombak raksasa setinggi pohon kelapa datang menghantam tanpa ampun. Perahu itu hancur. Hancur berkeping-keping menjadi serpihan kayu kecil yang tak berarti. Tubuh Raden Kasim terlempar ke dalam air yang dingin dan gelap. Dia berusaha berenang, namun arus bawah laut menarik kakinya, seolah-olah ada ribuan tangan hantu yang ingin menyeretnya ke dasar samudera. Napasnya mulai habis. Air asin masuk mendesak ke paru-parunya, membakar dada dengan rasa perih yang luar biasa. Pandangannya mulai kabur. Kekuatannya hilang. Di detik-detik yang mematikan itu, Raden Kasim pasrah. Dia melepaskan segala perlawanannya. Dalam hati, dia berbisik lirih. Ya Allah, jika memang di sini tempat peristirahatan terakhirku, maka aku ikhlas. Terimalah nyawaku dalam keadaan berjuang di jalanmu. Tubuhnya mulai tenggelam, perlahan-lahan, menuju kegelapan abadi. Namun takdir berkata lain. Tuhan belum selesai dengan pemuda ini. Saat kesadaran Raden Kasim hampir padam, tiba-tiba dia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Kasar dan licin. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan, bahkan ratusan makhluk laut berkerumun di bawah tubuhnya. Mereka bukan hiu yang ingin memangsa. Mereka adalah kawanan ikan talang dan ikan cucut. Ajaib. Ikan-ikan itu seolah-olah mendapat komando gaib untuk menopang tubuh sang Raden agar tidak tenggelam. Mereka berenang serempak mendorong tubuh lemas itu naik ke permukaan, membelah ombak ganas, membawa beban mulia itu menuju daratan. Raden Kasim yang setengah sadar hanya bisa merasakan kehangatan di tengah dinginnya air laut. Dia melihat samar-samar sirip-sirip ikan itu berkilauan disambar petir, seakan-akan malaikat penolong yang dikirim langit. Pagi harinya matahari terbit menyinari sebuah pantai yang gersang dan sepi. Di tempat yang bernama Jelak itu, tubuh Raden Kasim tergeletak tak berdaya di atas pasir panas. Dia selamat, jantungnya masih berdetak. Tapi lihatlah kondisinya, jubahnya robek compang-camping. Perbekalannya hilang ditelan laut. Kitab-kitab berharga yang dia bawa musnah, tak berbekas. Uang emas bekal dari ayahnya tenggelam di dasar samudra. Raden Kasim terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Dia menatap sekelilingnya. Kosong, kering, tandus. Dia datang ke tanah ini bukan sebagai pangeran gagah yang membawa harta. Dia datang sebagai orang yang kalah, miskin papa, sebatang kara dan nyaris mati. Inilah titik nol yang sesungguhnya. Ujian alam sudah selesai, kini ujian mental menanti di depan mata. Bagaimana mungkin seorang gelandangan yang tak punya apa-apa bisa mengubah desa yang keras ini? Langkah kaki Raden Kasim terseok-seok, menyeret tubuhnya yang masih lebam dan perih
akibat hantaman karang. Dia berjalan menjauhi pantai memasuki sebuah pemukiman yang dari kejauhan terlihat seperti kumpulan gubuk rayot yang mau roboh. Desa Jelak. Jika Ampel Denta adalah taman surga, maka tempat ini adalah neraka dunia yang nyata. Udara di sini terasa panas menyengat, bukan hanya karena matahari, tapi karena uap keputusasaan yang menguar dari setiap celah tanah yang retak. Bau busuk menyengat hidung Raden Kasim. Bukan bau sampah biasa, melainkan bau anyir penyakit dan kematian yang dibiarkan membusuk tanpa dikubur layak. Sepanjang jalan mata Raden Kasim terbelalak ngeri, menyaksikan pemandangan yang merobek-robek hati nuraninya. Dia melihat anak-anak kecil bertelanjang dada, perut mereka buncit membesar, bukan karena kenyang, tapi karena busung lapar yang parah. Mata mereka cekung menatap kosong laksana mayat hidup yang menunggu giliran dicabut nyawanya. Di sudut lain, dia melihat orang-orang tua yang sakit dibiarkan tergeletak di tanah berdebu dikerubungi lalat. Tidak ada yang merawat mereka. Anak-anak mereka terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Terlalu sibuk mencari mabuk. Ya, mabuk. Di tengah kelaparan itu, para pemuda desa justru berpesta tua. Wajah mereka merah, mata mereka liar. Mereka minum bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk melupakan rasa lapar yang melilit usus. Bagi mereka mabuk adalah satu-satunya cara untuk tidur nyenyak di tengah penderitaan. Lebih miris lagi, di bawah pohon beringin besar di pusat desa, sekelompok warga sedang bersujud-sujud. Mereka menaruh sisa nasi kering yang berjamur sebagai sesajen. Mereka komat-kamit memohon kepada danyang penunggu pohon agar menurunkan hujan dan makanan. Raden Kasim ingin menjerit. Manusia-manusia ini lebih rela memberikan makanan terakhir mereka kepada setan daripada memakannya sendiri demi bertahan hidup. Kebodohan dan kemusyrikan telah mendarah daging berakar kuat dari rasa takut dan putus asa. Kedatangan Raden Kasim yang asing langsung memancing kecurigaan. "Siapa kau?" bentak seorang warga yang sedang mabuk sambil mengacungkan parang karatan. "Kau pasti mata-mata perampok, atau kau pembawa sial yang dikirim laut?" Warga mulai berkerumun. Tatapan mereka buas, penuh amarah. Mereka siap melampiaskan kekesalan hidup mereka kepada orang asing yang tak berdaya ini. Satu gerakan salah saja nyawa Raden Kasim bisa melayang sia-sia dikeroyok massa yang sedang kalap. Namun Raden Kasim tidak lari. Dia juga tidak membela diri dengan ayat-ayat dalil. Dia tahu, perut yang lapar tidak punya telinga untuk mendengarkan ceramah. Dia menatap mereka dengan tatapan iba yang mendalam. Perlahan dia berjalan menuju sebuah cangkul bekas yang tergeletak tak bertuan di pinggir ladang gersang. Dia memungut cangkul itu. Gagang kayunya kasar penuh rayap. Tanpa bicara sepatah kata pun Raden Kasim mulai mengayunkan cangkul itu. Dia menghantam tanah kapur yang keras itu sekuat tenaga. Keringat mulai bercucuran membasahi wajah bangsawannya yang kini kotor oleh debu. Warga terdiam. Mereka bingung. Orang asing ini bukannya minta makan malah bekerja seperti kuli kasar. "Apa yang kau lakukan, orang gila?" teriak mereka. Raden Kasim berhenti sejenak. Napasnya memburu. Dia menatap mata mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah pohon beringin tempat mereka menaruh sesajen. "Kalian lapar?" tanya Raden Kasim lantang. Suaranya bergetar menahan tangis. "Jangan minta pada kayu mati itu. Dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa memberi kalian makan." Raden Kasim kembali mencangkul tanah dengan garang. "Tuhan menyembunyikan rezeki di dalam tanah ini, bukan di atas pohon itu. Keringat kalian lebih ampuh daripada tuak busuk itu. Siapa yang mau makan? Ayo ikut aku." Kita paksa tanah ini mengeluarkan isinya. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkan orang yang sedang tidur panjang. Ada wibawa yang aneh dalam suara pemuda lusuh itu. Satu persatu warga yang tadinya marah mulai menurunkan senjata mereka. Mereka melihat kesungguhan di mata Raden Kasim. Inilah dakwah pertama sang wali. Bukan dengan mulut, tapi dengan otot dan keringat. Dia mengajarkan bahwa sebelum menengadahkan tangan ke langit manusia, harus terlebih dahulu menginjakan kakinya kuat-kuat di bumi untuk bekerja keras. Semangat yang sempat menyala di mata warga Jelak itu, perlahan-lahan mulai redup kembali. Sudah berhari-hari mereka mengikuti ajakan Raden Kasim, mencangkul ladang tandus itu, di bawah terik matahari yang membakar kulit. Namun tanah kapur di wilayah itu sekeras batu karang. Setiap cangkulan hanya menghasilkan debu putih yang menyesakkan napas
bukan air, bukan pula tanaman. Tenggorokan mereka kering kerontang, bagaikan padang pasir. Lidah mereka pecah-pecah, dan bibir mereka memutih, karena dehidrasi yang parah. Masalah terbesar di desa ini, bukan hanya kemalasan, tapi ketiadaan air. Selama ini mereka hanya mengandalkan air hujan yang jarang turun, atau terpaksa meminum air payau dari rawa-rawa dekat, pantai yang rasanya asin dan berbau lumpur. Akibatnya, wabah penyakit kulit dan diare tak pernah pergi dari tubuh mereka. Kini setelah dipaksa bekerja keras, tanpa asupan air yang layak, fisik mereka mulai ambruk satu persatu. Anak-anak menangis melengking meminta minum, sementara ibu-ibu mereka hanya bisa meneteskan air mata. Keputusasaan karena susu mereka pun telah kering. Kemarahan kembali memuncak. Seorang tetua desa yang tubuhnya penuh koreng maju menghardik Raden Kasim. Matanya nyalang penuh kebencian. "Hai orang asing, kau penipu!" teriaknya parau. "Kau janjikan kami kemakmuran, tapi kau malah membunuh kami pelan-pelan dengan rasa haus. Lihat tanah ini. Ini tanah kutukan. Tidak ada air di sini. Dewa air sudah lama mati meninggalkan kami. Pergilah sebelum kami jadikan kau tumbal." Suasana mencekam. Para warga yang sudah memegang batu, siap melempari Raden Kasim. Mereka merasa dikhianati oleh harapan palsu. Raden Kasim terdiam. Hatinya perih melihat penderitaan mereka. Dia tahu tanpa air segala rencana membangun desa ini hanya akan menjadi mimpi kosong. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah awal dari peradaban. Tanpa air, tidak ada pertanian, tidak ada kebersihan, tidak ada ibadah. Raden Kasim memejamkan matanya sejenak. Dia bermunajat kepada sang penguasa air. Bukan dengan mantra sihir, tapi dengan keyakinan tauhid yang menghunjam ke dasar bumi. Dengan langkah tenang, dia berjalan menuju sebuah gundukan tanah kapur yang paling keras dan gersang. Tempat yang menurut akal sehat manusia, mustahil menyimpan air. Semua mata memandanginya dengan sinis. Mereka mengira orang asing itu sudah gila karena kepanasan. Raden Kasim mengangkat tongkat kayu yang dia bawa. Bibirnya bergerak pelan melafalkan asma Allah. Lalu dengan satu hentakan kuat yang penuh tenaga iman, dia menancapkan tongkat itu ke tanah batu itu. Terdengar suara retakan tanah yang nyaring. Dia mencabut tongkat itu, lalu menancapkannya lagi di titik yang berbeda, hingga 9 kali lubang. Hening sejenak. Warga menahan napas. Tiba-tiba dari lubang bekas tancapan itu terdengar suara gemuruh kecil dari dalam perut bumi. Tanah bergetar, dan memancarlah air dari dalam tanah kering itu. Bukan air keruh bercampur lumpur, melainkan air yang bening berkilauan ditimpa cahaya matahari. Satu lubang memancar, lalu disusul lubang lain hingga 9 mata air menyembur bersamaan. Warga terbelalak tak percaya. Mereka mengucek mata mereka, mengira ini fata morgana. Tetua desa yang tadi marah berlari tertatih-tatih mendekati genangan air itu. Dia menciduknya dengan tangan gemetar, lalu meminumnya dengan rakus. Matanya membulat sempurna, tawar. Bisiknya lirih. "Air ini tawar, segar, manis." Pecahlah tangisan histeris di ladang gersang itu. "Air, air, kita punya air." Mereka berlarian berebut membasahi wajah dan tenggorokan mereka. Ibu-ibu membasuh wajah anak-anak mereka yang lesu. Orang-orang tua bersujud syukur bukan ke arah pohon beringin, tapi ke arah tanah yang basah itu. Raden Kasim mundur perlahan, membiarkan mereka menikmati anugerah itu. Dia tersenyum tipis. Sumur Lengsanga, atau Sumur 9 itu, telah menjadi saksi bisu, bahwa di tanah yang paling keras, sekalipun rahmat Tuhan bisa memancar jika digali dengan ilmu dan iman. Inilah modal pertama mereka. Dengan air ini Raden Kasim akan mencuci daki kemusyrikan di tubuh mereka dan membersihkan karat keputusasaan di hati mereka. Peradaban baru, desa derajat, baru saja dimulai dari setetes air tawar ini. Air dari Sumur Lengsanga memang telah membasahi tenggorokan warga desa Jelak yang kering kerontang. Namun, ada satu dahaga yang jauh lebih menyiksa dan belum terpuaskan. Dahaga kemiskinan, penyakit mental yang sudah berkarat di otak mereka selama puluhan tahun. Mereka kini punya air, tapi mereka tidak punya modal. Mereka punya tenaga, tapi hasil laut, mereka selalu habis dirampas
sebelum sempat dimakan oleh anak istri mereka. Ternyata, ada hantu yang jauh lebih menakutkan daripada setan penunggu pohon beringin. Hantu itu berwujud manusia nyata, Juragan Gede, sang lintah darat, penguasa tunggal ekonomi pesisir itu. Dialah pemilik semua perahu, pemilik semua bibit, dan pemegang nyawa penduduk desa lewat buku hutang yang tebal. Raden Kasim melihat keanehan yang menyayat hati itu. Setiap kali nelayan pulang melaut membawa ikan segar, wajah mereka tidak bahagia, tapi justru ketakutan setengah mati. Ikan-ikan segar hasil jerih payah bertaruh nyawa di tengah ombak itu langsung disetor ke gudang juragan dengan harga yang sangat murah, nyaris tak berharga. Alasannya klasik dan kejam, potong hutang. Hutang beras kemarin, hutang obat minggu lalu, hutang perahu bulan lalu. Bunga berbunga melilit leher mereka, hingga mereka tak bisa bernapas. Mereka kerja banting tulang bagai kuda, tapi yang kenyang dan gemuk tetaplah si juragan, yang hanya duduk ongkang-ongkang kaki di beranda rumah mewahnya. Raden Kasim tahu ini adalah perbudakan terselubung yang paling biadab. Dia tidak tinggal diam, di serambi gubuk sederhananya, dia mulai mengumpulkan para pemuda desa. Kali ini dia tidak mengajarkan wirid panjang-panjang. Dia mengajarkan keterampilan tangan. Dia mengajarkan cara membuat jaring ikan yang lebih kuat dan lebar, agar tangkapan lebih banyak. Dia mengajarkan cara mengawetkan ikan dengan garam, agar tidak cepat busuk, dan bisa dijual ke kota lain dengan harga tinggi tanpa lewat perantara. Kita tidak boleh bergantung pada satu pembeli, seru Raden Kasim membakar semangat mereka. Laut ini milik Allah, bukan milik juragan. Tangan kalian diciptakan untuk bekerja, bukan untuk memohon belas kasihan. Mulai besok kita akan jual hasil ini sendiri ke pasar Tuban. Gerakan kemandirian ini tercium oleh hidung tajam sang juragan. Dia murka bukan main. Piring nasinya diganggu. Jika rakyat pintar, siapa yang mau meminjam uangnya dengan bunga tinggi lagi? Bisnis haramnya terancam bangkrut. Siang itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Debu beterbangan saat rombongan Juragan Gede datang. Dia dikawal 5 centeng bertubuh kekar wajah, penuh bekas luka bacok, dan pinggang terselip golok tajam. Mereka mendatangi tempat Raden Kasim mengajar. Suasana mendadak tegang mencekam. Ibu-ibu lari menyembunyikan anak-anak mereka di balik pintu. Para lelaki menunduk takut gemetar lututnya. Nyali mereka ciut, berhadapan dengan penguasa uang dan kekerasan itu. Juragan Gede menendang tumpukan jaring ikan yang baru dibuat hingga berantakan. "Hei orang asing!" bentaknya kasar, ludahnya menyembur. "Kau mau jadi pahlawan kesiangan ya? Kau hasut budak-budakku untuk melawan aturan main di sini. Kau tahu siapa yang punya tanah ini? Aku. Tanpa uangku, mereka semua sudah mati kelaparan, jadi bangkai. Sekarang, pergi kau dari sini, atau kubakar gubukmu, dan kupatahkan kaki-kaki mereka satu persatu." Ancaman itu serius. Para centeng sudah mencabut golok, dari sarungnya kilatan logam, memantulkan cahaya matahari. Kematian seolah sudah berdiri di depan mata. Namun Raden Kasim berdiri tegak, tidak mundur satu jengkal pun. Wajah bangsawannya tenang, namun matanya memancarkan keberanian ilahiyah yang menggetarkan jiwa. Dia melangkah maju berhadap-hadapan langsung dengan wajah bengis si juragan. "Tuan," ucap Raden Kasim, suaranya rendah, tapi menekan dada. "Tuan bilang tanpa uang, Tuan mereka mati. Tapi coba Tuan pakai otak Tuan. Tanpa keringat, mereka siapa yang akan menangkap ikan untuk Tuan? Tuan akan mati kelaparan di atas tumpukan emas Tuan yang tidak bisa dimakan itu. Rakyat ini bukan budak, mereka manusia merdeka, mitra kerja. Mulai hari ini, sistem berubah. Kami akan bayar hutang pokok kami. Tapi kami tolak bunga riba yang mencekik itu. Jika Tuan mau pakai kekerasan, langkahi dulu mayatku." Keberanian itu menular bagai api, disiram bensin. Melihat pemimpin baru mereka berani pasang badan, demi harga diri mereka para nelayan, yang tadinya takut mulai bangkit. Darah keberanian mulai mendidih. Mereka mengambil dayung, mengambil kayu, mengambil batu apa saja yang ada di dekat mereka. Mereka berdiri di belakang Raden Kasim, membentuk benteng manusia yang kokoh. Mata mereka menyala-nyala penuh perlawanan. "Langkahi mayat kami juga," teriak salah satu nelayan lantang. "Kami sudah bosan miskin. Kami sudah bosan ditindas." Juragan Gede mundur selangkah. Wajahnya pucat. Dia kaget setengah mati. Dia belum pernah melihat perlawanan sekompak dan senekat ini seumur hidupnya. Dia sadar,
Jika nekat menyerang dia bisa mati dikeroyok massa yang sedang marah. Dia meludah ke tanah dengan geram. "Cuih, awas kalian akan menyesal. Jangan harap ada pinjaman beras lagi. Saat paceklik tiba, kalian akan datang merangkak-rangkak, mencium kakiku. Minta makan." Dia pergi dengan dendam membara di dadanya. Raden Kasim menghela napas panjang. Dia tahu ini bukan kemenangan akhir. Ini baru permulaan perang yang sesungguhnya. Perang ekonomi baru saja dimulai, dan sang juragan pasti akan menggunakan cara licik dan kotor untuk menghancurkan mental warga yang baru tumbuh itu. Dan benar saja, musuh tidak menyerang dengan pedang, tapi menyerang jiwa mereka yang masih labil. Mereka butuh obat penenang jiwa yang lebih kuat dari sekadar kata-kata. Benar kata pepatah bahwa kemiskinan mendekatkan orang pada kekufuran, tapi kekayaan yang mendadak juga bisa mendekatkan orang pada kesombongan yang membinasakan. Desa Jelag kini mulai menggeliat bangkit. Perut-perut buncit busung lapar mulai hilang, digantikan oleh tubuh-tubuh kekar yang kenyang, makan ikan. Uang mulai berputar di tangan nelayan. Mereka tidak lagi berhutang pada juragan gede. Namun kemenangan ekonomi ini ternyata membawa efek samping yang mengerikan. Jiwa mereka yang selama puluhan tahun tertindas, kini meledak, menjadi liar tak terkendali. Desa yang dulunya sepi kini berubah menjadi arena adu jago. Para pemuda yang merasa sudah punya uang, mulai bertingkah. Mereka mudah tersinggung. Senggolan sedikit di jalan golok yang bicara. Salah paham sedikit di pasar darah yang tumpah. Dendam kesumat kepada anak buah juragan gede yang dulu menindas mereka, kini dilampiaskan dengan membabi buta. Hampir setiap malam terjadi perkelahian massal. Suasana desa panas, membara. Mereka menjadi beringas seperti singa lapar yang baru lepas dari kandang. Di kejauhan, juragan gede tertawa puas melihat kekacauan itu. Ini adalah rencananya. Biarkan tikus-tikus itu saling bunuh, pikirnya licik. Jika mereka rusuh, aku bisa lapor ke Kadipaten Tuban bahwa pengikut Raden Kasim adalah pemberontak yang merusak keamanan. Pasukan kerajaan akan datang menumpas mereka. Raden Kasim menyadari bahaya besar ini. Dia sadar dia baru berhasil mengenyangkan perut mereka, tapi dia lupa memberi makan hati mereka. Hati mereka gersang, keras, laksana batu karang. Jika dibiarkan desa ini akan hancur bukan karena miskin, tapi karena amarah. Ceramah agama tidak akan mempan. Ayat-ayat suci hanya akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bagi orang-orang yang jiwanya sedang mendidih. Dia butuh obat bius rohani, yang bisa menembus langsung ke sukma, tanpa perlawanan. Malam itu, Raden Kasim tidak tidur. Di bengkel kerjanya, dia mengambil kayu nangka pilihan. Tangannya yang halus namun cekatan, mulai memahat. Bukan pedang yang dia buat, bukan pula tombak. Dia mengukir sebuah rancakan, atau dudukan, alat musik gamelan. Bentuknya unik dan penuh filosofi. Dia mengukir 2 ekor singa yang gagah. Namun, posisi singa itu tidak sedang menerkam. Singa itu menunduk, badannya membungkuk rendah. Itulah Singo Mengkok, simbol satria yang gagah perkasa, namun tetap rendah hati, mau menundukkan egonya. Malam Jumat Kliwon saat bulan purnama bersinar penuh ketegangan di desa, mencapai puncaknya. Ratusan warga sudah berkumpul membawa obor dan senjata tajam. Mereka berniat menyerbu rumah salah satu centeng juragan gede yang dituduh curang di pasar. "Bakar! Bakar rumahnya! Bunuh orangnya!" teriak massa yang kalap. Amarah sudah di ubun-ubun. Setan pembunuh sudah merasuki mata mereka. Bentrokan berdarah tinggal menunggu hitungan detik. Namun tiba-tiba, suara itu terdengar. Melengking namun lembut. Menghentak namun syahdu. Alunan gamelan Singo Mengkok membelah keheningan malam, menyusup di antara teriakan kasar. Nadanya aneh, tidak seperti gamelan Jawa pada umumnya. Nada itu mengandung magis, yang menyayat hati, seolah-olah sedang menceritakan kesedihan mendalam seorang ibu yang melihat anaknya bertengkar. Massa yang sedang berlari itu mendadak berhenti. Kaki mereka terasa berat, tangan yang menggenggam golok perlahan-lahan lemas. Suara gamelan itu seperti air es yang disiramkan ke atas kepala yang berapi-api. Dari pendopo desa terdengar suara Raden Kasim, melantunkan tembang pangkur ciptaannya sendiri. Liriknya bukan bahasa Arab yang sulit dimengerti, tapi bahasa Jawa halus yang menusuk sanubari. Mingkar mingkuring angkara, menghindarkan diri,
dari angkara murka, akarana karenan, mardisiwi, karena hendak mendidik anak. Lirik itu bercerita tentang betapa ruginya manusia yang hidup menuruti nafsu amarah, bahwa kekuatan sejati bukanlah saat kau berhasil memukul lawanmu, tapi saat kau berhasil memukul mundur nafsu jahat di dalam dirimu sendiri. Satu persatu, obor yang menyala itu jatuh ke tanah. Senjata-senjata tajam terlepas dari genggaman. Para lelaki yang tadinya garang berwajah merah padam, kini terduduk lemas di tanah. Bahu mereka terguncang, mereka menangis. Tangisan penyesalan yang luar biasa. Mereka merasa malu. Malu pada Tuhan, malu pada diri sendiri, dan malu pada sang guru yang begitu sabar mendidik mereka. Malam itu tidak ada darah yang tumpah. Yang tumpah adalah air mata taubat. Gamelan Singo Mengkok berhasil menjinakkan singa-singa liar itu menjadi manusia yang beradab. Raden Kasim membuktikan bahwa seni bukan sekadar tontonan, tapi tuntunan yang mampu melembutkan hati yang lebih keras dari baja sekalipun. Desa Derajat kini siap naik ke tingkat selanjutnya. Bukan hanya makmur hartanya, tapi juga makmur hatinya. Namun ujian belum selesai, karena setelah ini Raden Kasim akan mengeluarkan ajaran sosial paling legendaris, yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Catur Piwulang. Roda nasib Desa Derajat telah berputar 180 derajat. Tanah yang dulu gersang, kini menghijau oleh padi yang gemuk. Laut yang dulu pelit, kini melimpahkan ikan-ikan segar setiap hari. Tidak ada lagi jeritan anak-anak yang mati kelaparan. Lumbung-lumbung padi warga penuh sesak. Harta benda mulai menumpuk di rumah-rumah kayu mereka yang kini kokoh dan megah. Mereka telah berhasil menaklukkan kemiskinan harta. Namun seiring dengan perut yang kenyang, muncul penyakit baru yang jauh lebih berbahaya daripada busung lapar. Penyakit itu menyerang hati secara diam-diam. Namanya adalah kekikiran. Orang-orang yang dulu pernah merasakan perihnya lapar, kini mendadak lupa daratan. Mereka menjadi pelit. Mereka takut harta yang susah payah dikumpulkan itu berkurang jika dibagi-bagi. Pagar rumah mereka semakin tinggi. Pintu rumah mereka semakin tertutup rapat bagi tetangga yang kurang beruntung. Ini hasil keringatku sendiri. Kenapa aku harus bagi-bagi? Begitu pikir mereka sombong. Raden Kasim, atau yang kini mulai dipanggil Sunan Derajat, merasakan pedih yang teramat sangat di dadanya. Dia melihat seorang janda tua di ujung desa yang masih makan nasi aking. Sementara tetangga di sebelahnya membuang sisa nasi ke tempat sampah karena kekenyangan. Kesenjangan sosial mulai menganga lebar. Ukhuwah persaudaraan yang dulu erat saat sama-sama susah, kini retak oleh egoisme. Siang itu di alun-alun desa Sunan Derajat, mengumpulkan seluruh penduduk. Wajah beliau tidak marah, tapi mendung penuh kesedihan. Dia menatap mata mereka satu-satu mata orang-orang yang dulu pernah dia selamatkan nyawanya dengan sumur dan cangkul. Dengan suara lantang yang menggetarkan sukma, keluarlah ajaran legendaris itu dari lisan mulianya. 4 wasiat emas atau catur piwulang yang kelak akan menjadi pondasi mental orang Jawa pesisir. Dengarkan wahai saudaraku, seru Sunan Derajat. Harta kalian tidak akan kekal. Kain kafan tidak punya saku. Jika kalian ingin selamat dunia akhirat, pegang 4 hal ini. Pertama, wenehono teken, marang wong, kang wuto. Berilah tongkat pada orang yang buta. Berilah petunjuk pada mereka yang tersesat ilmunya. Kedua, wenehono mangan, marang wong kang luwe. Berilah makan pada orang yang kelaparan. Jangan biarkan tetanggamu tidur dengan perut melilit. Ketiga, wenehono busono, marang wong kang wudo. Berilah pakaian pada orang yang telanjang. Tutup aib saudaramu, jangan kau umbar. Keempat, wenehono payung marang wong kang kudanan. Berilah perlindungan pada orang yang kehujanan dan teraniaya. Warga terdiam. Mereka menunduk. Kata-kata itu indah, tapi hati mereka yang sudah tertutup lemak kekayaan masih berat untuk melaksanakannya. Mereka hanya mengangguk-angguk tapi tidak bergerak. Melihat respon yang dingin itu, Sunan Derajat sadar. Nasihat lisan sudah tidak mempan. Harus ada tamparan perbuatan. Malam harinya hujan deras mengguyur Desa Derajat. Udara dingin menusuk tulang. Di saat semua orang kaya menarik selimut tebal mereka dan tidur nyenyak di kasur empuk, terjadi pemandangan yang mengguncang langit. Seorang sosok berjubah putih berjalan tertatih-tatih
menembus hujan lebat. Punggungnya membungkuk memikul beban berat. Sebuah karung beras besar. Sosok itu bukan kuli panggul. Sosok itu adalah Sunan Derajat, sang pemimpin tertinggi di desa itu. Dia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri lorong-lorong becek yang gelap gulita. Dia berhenti di depan gubuk reot milik Mbok Rondo janda tua yang sakit-sakitan dan dilupakan tetangganya. Dengan napas terengah-engah, Sunan Derajat mengetuk pintu rapuh itu. "Siapa?" tanya suara lemah dari dalam. "Hamba Allah yang mengantar titipan rezeki," jawab Sunan Derajat lembut. Saat pintu dibuka, Mbok Rondo terbelalak, kaget, hingga nyaris pingsan. Dia melihat junjungannya, orang yang paling dihormati, basah kuyup kedinginan, memikul beras untuknya. "Kanjeng Sunan!" jerit Mbok Rondo menangis histeris. "Kenapa Kanjeng melakukan ini? Kenapa tidak menyuruh santri?" Sunan Derajat tersenyum, air hujan menetes dari jenggotnya yang memutih. "Bagaimana aku bisa tidur nyenyak, Mbok? Jika aku tahu ada rakyatku yang belum makan, tanggung jawab ini akan ditagih Tuhan di akhirat nanti. Dan aku takut aku tidak bisa menjawabnya." Kejadian itu tidak sengaja terlihat oleh beberapa warga yang sedang ronda. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Keesokan harinya, gemparlah seluruh desa. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada-dada mereka. Mereka merasa tertampar bolak-balik. Pemimpin mereka yang suci rela menjadi kuli demi rakyat miskin, sementara mereka yang bergelimang harta justru kikir. Benteng kekikiran itu runtuh seketika. Hari itu juga pintu-pintu rumah orang kaya terbuka lebar. Beras berduyun-duyun diantar ke rumah fakir miskin. Bukan karena paksaan, tapi karena rasa malu dan cinta kepada teladan sang guru. Desa Derajat akhirnya menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan bukan terletak pada seberapa banyak yang kau simpan, tapi seberapa banyak yang kau berikan. Namun di saat kondisi dalam negeri sudah kuat, ancaman dari luar mulai mengintai. Harta yang melimpah di Derajat telah memancing selera para serigala lapar dari hutan belantara. Pasukan perampok yang kejam sedang bergerak mendekat, siap menjarah surga yang baru dibangun itu. Kabar tentang kemakmuran desa Derajat bagaikan aroma darah segar yang tercium oleh kawanan hiu di lautan luas. Kekayaan yang melimpah ruah, lumbung padi yang tak pernah kosong, dan emas perak yang mulai menghiasi tubuh para warga telah mengundang malapetaka baru. Di balik gelapnya hutan jati yang mengelilingi desa, sepasang mata merah sedang mengintai dengan penuh nafsu serakah. Mereka adalah gerombolan perampok Macan Kumbang, kelompok penjahat paling sadis di pesisir utara yang tak segan menyembelih korbannya hanya demi segenggam beras. Malam itu bulan bersembunyi di balik awan hitam, seolah-olah tak tega menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Saat warga desa sedang terlelap dalam mimpi indah, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah keheningan. "Serbu! Rampok! Habisi mereka!" Suara itu disusul dengan derap langkah kuda dan nyala api obor yang dilemparkan ke atap-atap rumah warga. Kepaniakan melanda seketika. Jeritan ketakutan ibu-ibu dan tangisan bayi bersahutan dengan bunyi kentongan tanda bahaya yang dipukul bertalu-talu. Warga Derajat yang kini sudah memiliki harga diri tidak tinggal diam. Mereka bukan lagi nelayan pengecut yang dulu takut pada juragan gede. Mereka menyambar parang, menyambar tombak, dan berlari keluar rumah dengan mata menyala-nyala. "Lawan! Jangan biarkan mereka ambil harta kita!" teriak para pemuda desa. Pertempuran sengit tak terelakkan di jalanan desa yang sempit. Denting senjata beradu, percikan api berterbangan. Darah mulai menetes membasahi tanah Derajat yang suci. Di tengah kekacauan yang membara itu, sosok Sunan Derajat muncul dari kediamannya. Beliau tidak membawa keris sakti. Beliau tidak merapalkan mantra penghancur musuh. Beliau justru berjalan tenang ke tengah medan pertempuran, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. "Berhenti! Tahan senjata kalian!" teriak Sunan Derajat. Suaranya menggelegar, penuh wibawa mengatasi riuh rendah suara perang. Warga desa yang sudah siap menebas leher perampok mendadak berhenti. Mereka menoleh kaget. "Kanjeng Sunan, mereka mau menjarah lumbung kita. Mereka harus mati!" protes warga dengan napas memburu. Namun, jawaban Sunan Derajat sungguh di luar nalar manusia biasa. Beliau menatap tajam ke arah para perampok yang kini terkepung. Beliau melihat tubuh-tubuh mereka yang kurus kering, wajah-wajah mereka yang cengkung, dan mata mereka yang liar kelaparan. "Lihatlah mereka, wahai rakyatku.
ucap Sunan Derajat lirih namun tegas. Mereka bukan pembunuh. Mereka hanya manusia yang kalah. Lihat perut mereka yang kempes. Lihat tangan mereka yang gemetar. Mereka merampok bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lapar. Kepala perampok yang bernama Ki Suro tertegun. Dia belum pernah mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut korbannya. Biasanya orang akan memaki atau memohon ampun, tapi orang tua berjubah putih ini justru membela mereka. Sunan Derajat kemudian berbalik memerintahkan ibu-ibu desa. Ibu-ibu, masuk ke dapur sekarang juga. Nyalakan tungku, masak nasi yang paling pulen, bakar ikan yang paling besar, buatkan sambal yang paling enak. Malam ini kita kedatangan tamu jauh yang sedang kelaparan. Kita jamu mereka layaknya raja. Warga bengong. Perampok lebih bengong lagi. Suasana tegang perlahan-lahan mencair, berubah menjadi kebingungan massal. Namun, karena patuh pada sang guru, warga pun menuruti perintah aneh itu. Tak lama kemudian, aroma nasi hangat dan ikan bakar yang menggugah selera menguar memenuhi udara malam, menggantikan bau amis darah. Perut para perampok itu berbunyi keroncongan nyaring sekali. Golok di tangan mereka jatuh begitu saja. Nafsu membunuh mereka lenyap seketika, digantikan nafsu makan yang tak tertahankan. Malam itu, terjadi pemandangan paling aneh dalam sejarah perampokan. Para penjahat yang tadinya garang, kini duduk bersila rapi di pendopo desa makan dengan lahap. Sambil menangis sesenggukan, Sunan Derajat duduk menemani mereka menuangkan air minum ke gelas mereka, satu persatu. Setelah mereka kenyang, barulah Sunan Derajat mengetuk pintu hati mereka. Ki Sanak, ucap Sunan lembut, jika kalian butuh makan, mintalah baik-baik. Pintu Derajat selalu terbuka. Tidak perlu hunus golok. Tidak perlu bakar rumah. Harta bisa dicari, tapi nyawa yang hilang tidak bisa diganti. Ki Suro sang kepala rampok bersimpuh di kaki Sunan Derajat. Hatinya yang sekeras baja hancur lebur oleh kelembutan nasi hangat dan akhlak mulia itu. Dia merasa menjadi manusia paling hina di dunia. Ampuni kami, Kanjeng Sunan, ampuni kami, ratapnya. Malam itu pasukan Macan Kumbang tidak jadi menjarah. Mereka justru bersumpah setia. Mulai detik itu, mereka berjanji akan menjadi garda terdepan, menjaga keamanan desa Derajat dari gangguan luar. Sunan Derajat kembali membuktikan kesaktiannya, bahwa untuk menaklukkan musuh, tidak harus dengan mematahkan tulangnya, tapi cukup dengan mengenyangkan perutnya, lalu memuliakan jiwanya. Keamanan desa kini terjamin 100%. Namun, tantangan fisik baru menanti. Jumlah jamaah yang terus membludak, membuat masjid desa tak lagi muat. Sunan Derajat harus memindahkan pusat dakwahnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan disinilah sebuah karomah agung yang tak masuk akal akan terjadi. Misteri pemindahan masjid dalam semalam. Desa Derajat kini telah berubah menjadi kota kecil yang bersinar terang di pesisir utara Jawa. Berita tentang kemakmuran dan kedamaian di bawah pimpinan Sunan Derajat telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Setiap hari ratusan orang datang berbondong-bondong. Ada yang datang untuk belajar agama, ada yang datang untuk berobat, dan ada pula yang datang hanya untuk mencari perlindungan dari kejamnya dunia luar. Akibatnya, masjid desa yang dulu dibangun sederhana, dari kayu kelapa, kini tak lagi mampu menampung lautan manusia itu. Jamaah meluber hingga ke jalanan, berdesak-desakan, di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Sunan Derajat memandang bukit tinggi di sebelah selatan desa. Dalam pandangan batinnya, tempat itulah yang paling layak untuk memuliakan nama Tuhan. Tempat yang tinggi, sunyi, dan agung. Beliau ingin memindahkan pusat dakwahnya ke sana. Namun masalah besar menghadang. Membangun masjid baru yang besar di atas bukit batu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kayu jati raksasa harus ditebang dari hutan pedalaman, dan batu pondasi harus dipecah dari gunung kapur. Sementara itu umat semakin membludak, dan mereka butuh tempat bernaung sekarang juga. Di tengah kebuntuan itu, datanglah kabar tentang seorang janda kaya raya yang solehah dari wilayah Mantingan bernama Mbok Rondo Mantingan. Wanita mulia ini memiliki sebuah pendopo atau serambi rumah yang sangat megah, terbuat dari kayu jati utuh, pilihan yang usianya ratusan tahun. Konon, tiang-tiangnya begitu besar, hingga tak cukup dipeluk dua orang dewasa.
Mbok Rondo berniat mewakafkan bangunan itu untuk Sunan Derajat. Ambillah Kanjeng Sunan, pesan Mbok Rondo, jadikanlah rumah Allah. Aku ikhlas, namun tawaran itu terdengar mustahil di telinga akal sehat. Jarak antara Mantingan dan Derajat terbentang jauh melewati hutan lebat dan jalanan terjal berbatu. Bagaimana mungkin memindahkan bangunan raksasa itu dalam keadaan utuh tanpa membongkarnya? Ditarik 1000 kerbau pun kayu itu pasti akan patah. Dibongkar pasang pun butuh waktu berbulan-bulan. Para tukang kayu terbaik di desa angkat tangan, mereka menyerah sebelum mencoba. Malam itu Sunan Derajat mendaki bukit calon lokasi masjid itu sendirian. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan jubah putihnya. Di bawah sinar rembulan yang redup, beliau bersujud. Beliau tidak meminta bantuan jin. Beliau tidak meminta bantuan setan. Beliau meminta pertolongan kepada sang pemilik ruang dan waktu. Bagi Allah memindahkan gunung hanyalah urusan sekejap mata, apalagi hanya memindahkan tumpukan kayu. Keanehan mulai terjadi lewat tengah malam. Suasana desa Derajat mendadak hening mencekam. Binatang malam berhenti bersuara. Angin berhenti berhembus. Warga yang sedang ronda merasakan kantuk yang luar biasa berat, hingga mereka tertidur pulas di pos-pos jaga. Seolah-olah alam semesta sengaja menidurkan manusia, agar mereka tidak melihat prosesi agung yang tak masuk akal itu. Dalam keheningan mutlak itu, Sunan Derajat berdiri di depan pendopo Mbok Rondo di Mantingan. Beliau menepuk tiang utama pendopo itu 3 kali. Bibirnya bergerak pelan. Ya Arhamar Rahimin. Tiba-tiba tanah bergetar halus. Bukan gempa yang merusak, tapi getaran magis yang merambat di bawah permukaan bumi. Bangunan kayu raksasa yang beratnya puluhan ton itu perlahan-lahan terangkat dari pondasinya, tanpa suara derit sedikit pun, tanpa bantuan tali, tanpa bantuan roda. Bangunan itu seolah-olah melayang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, melesat menembus kegelapan malam. Ada legenda yang mengatakan bahwa selama perjalanan gaib itu, terdengar alunan musik gamelan yang sangat merdu mengiringi perpindahannya. Konon, itulah asal-usul situs Batu Gambang. Namun yang pasti pagi harinya saat ayam jantan berkokok pertama kali, warga desa Derajat terbangun dengan teriakan histeris. Mereka mengucek mata mereka berkali-kali. Di atas bukit yang kemarin sore masih kosong melompong, kini telah berdiri dengan gagah sebuah masjid yang megah. Tiang-tiang jatinya kokoh, ukirannya indah, dan atapnya menjulang tinggi, menantang langit. Mustahil! Ini mimpi, teriak warga, tak percaya. Mereka berlarian mendaki bukit merabat tiang kayu itu. Nyata, keras. Tidak ada bekas seretan di tanah. Tidak ada jejak roda gerobak. Masjid itu seakan-akan turun dari langit begitu saja. Mbok Rondo, Mantingan yang datang menyusul pun menangis haru melihat rumahnya. Kini telah berubah menjadi Baitullah yang agung, di tempat yang mulia. Peristiwa pemindahan Masjid Tiban ini mengukuhkan posisi Sunan Derajat bukan hanya sebagai pemimpin sosial, tapi sebagai waliullah yang memiliki karomah tingkat tinggi. Rakyat semakin tunduk dan patuh. Mereka sadar, pemimpin mereka bukan orang sembarangan. Namun seperti pohon yang semakin tinggi angin, yang menerpa pun semakin kencang. Kejayaan Sunan Derajat yang luar biasa ini memancing rasa iri dari kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi. Fitnah besar sedang dirajut. Bukan serangan fisik, tapi serangan wabah penyakit misterius yang akan dituduhkan sebagai kutukan akibat meninggalkan agama leluhur. Iman rakyat Derajat akan diuji sekali lagi di ambang kematian massal. Langit di atas desa Derajat yang biasanya cerah, kini tertutup kabut kuning yang tebal dan berbau anyir. Pagebluk, wabah penyakit misterius yang mematikan. Orang-orang tua menyebutnya esuk lara, sore mati. Siapa yang sakit di pagi hari, sorenya sudah menjadi mayat. Siapa yang sakit di sore hari, paginya sudah tinggal nama. Namun setiap hari suara tangisan kematian terdengar bersahutan dari rumah ke rumah. Tubuh warga yang tadinya sehat mendadak panas tinggi, kulit mereka melepuh, dan napas mereka sesak, seolah-olah dicekik hantu tak kasat mata.
Fitnah. Para dukun penganut aliran lama dan orang-orang yang iri hati mulai meniupkan bisikan jahat ke telinga warga. Lihat, hasut mereka. Ini adalah kutukan. Ini adalah kemarahan Danyang penunggu desa, karena kalian telah meninggalkan sesajen. Kalian terlalu sibuk sujud di masjid baru itu, hingga lupa memberi makan roh leluhur. Iman warga yang baru seumur jagung mulai goyah. Rasa takut mati membuat akal sehat mereka tumpul. Beberapa orang mulai sembunyi-sembunyi, membuang tasbih mereka, dan kembali menaruh bunga di perempatan jalan. Mereka mulai menatap sinis ke arah Sunan Derajat. Mereka menganggap sang wali telah gagal melindungi mereka. Mana doamu Sunan? Gugat mereka dalam hati. Kenapa Tuhanmu membiarkan anak-anak kami mati? Beliau tahu melawan wabah tidak cukup dengan doa semata. Tuhan menyuruh manusia berikhtiar mencari obat. Beliau tidak marah dituduh macam-macam. Siang malam, beliau masuk keluar hutan mencari tanaman obat. Beliau meracik dedaunan, akar-akaran, dan buah-buahan liar. Buah yang baunya busuk dan sering dibuang orang itu ternyata menyimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa. Beliau berkeliling dari satu pintu ke pintu lain. Beliau membersihkan muntahan warga. Beliau menyuapkan obat pahit itu ke mulut orang-orang yang sekarat. Karena terlalu lelah mengurus rakyatnya, tubuh tua Sunan Derajat akhirnya ambruk. Sunan Derajat sakit. Sunan Derajat kena kutukan juga. Sorak para penyebar fitnah. Dengan gembira, mereka merasa menang. Jika nabi mereka saja tidak kebal, berarti ajarannya palsu. Namun, disinilah terjadi sesuatu yang mengharukan. Mereka yang sudah sembuh berkat ramuan pis, datang membawa air mata. Bukan untuk menyembah, tapi untuk mendoakan keselamatan bapak mereka. Suara dizikir hasbunallah wa ni'mal wakil menggema serempak menggetarkan langit malam, mengalahkan suara jangkrik dan burung hantu. Setelah 3 hari 3 malam berjuang melawan maut, Sunan Derajat membuka matanya. Demamnya turun. Beliau bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Wabah pagebluk itu akhirnya berlalu. Mereka sadar bahwa Sunan Derajat bukan hanya pemimpin yang pandai bicara surga, tapi pemimpin yang siap ikut merasakan neraka dunia bersama mereka. Beliau sadar, beliau harus meninggalkan warisan yang abadi, bukan bangunan masjid yang bisa roboh, bukan pula harta yang bisa habis, melainkan sebuah filosofi hidup. Inilah warisan terakhir sang begawan ekonomi. Waktu adalah penguasa yang tak bisa dilawan oleh siapapun, bahkan oleh seorang wali sekalipun. Matahari kejayaan fisik, Sunan Derajat, kini mulai condong ke barat. Tubuh yang dulu kekar saat membelah ombak dan kuat saat memikul beras,
kini telah dimakan usia. Rambut hitamnya telah memutih sempurna kulitnya. Keriput dan langkah kakinya kini harus dibantu oleh sebatang tongkat kayu jati. Namun anehnya, semakin tua fisiknya, semakin terang benderang cahaya harisma yang memancar dari wajahnya. Desa Derajat kini sudah makmur sentosa. Lumbung padi penuh pedagang sibuk bertransaksi, dan masjid di atas bukit tak pernah sepi dari lantunan zikir. Tugas duniawi Sunan Derajat rasanya sudah paripurna. Beliau berhasil mengubah desa neraka menjadi serambi surga. Namun di sisa usianya yang semakin pendek, ada satu kegelisahan besar yang mengganjal di hati sang guru. Beliau takut kemakmuran ini justru akan menjadi racun bagi anak cucunya kelak. Harta yang melimpah bisa membuat orang lupa diri, dan jabatan yang tinggi bisa membuat orang gila hormat. Anak-anakku, bisik Sunan Derajat pada suatu sore, di hadapan para santri utamanya. Kalian sudah pandai mencari uang. Kalian sudah pandai menanam padi. Tapi tahukah kalian bagaimana caranya menanam kemuliaan di hadapan Allah? Kekayaan hanyalah tangga paling bawah. Masih ada tangga-tangga terjal yang harus kalian daki, agar kalian tidak mati sebagai orang kaya yang celaka. Hari itu, Sunan Derajat memulai proyek terakhirnya. Bukan membangun bendungan, bukan pula memperluas pasar. Beliau memerintahkan para santri untuk menata tanah di sekitar kediaman dan masjid beliau. Tanah Bukit Kapur itu dipahat diratakan, dan disusun menjadi 7 tingkatan terasering. 7 undakan tanah yang semakin lama semakin tinggi menuju puncak bukit. Warga bingung. Untuk apa undakan tanah sebanyak ini? Apakah untuk benteng pertahanan perang? Sunan Derajat menggeleng. Beliau berdiri di undakan paling bawah. Tatapannya menerawang jauh, menembus masa depan. Ini bukan benteng bata, ucap beliau, lirih. Ini adalah peta perjalanan jiwamu. Aku buatkan 7 tangga derajat ini, agar kalian ingat bahwa untuk mencapai derajat atau kemuliaan sejati, kalian harus sanggup menginjak-injak 7 nafsu hewaniah di dalam diri kalian. Simbolisasi itu begitu mendalam. Tangga pertama adalah bintang sekti. Kalian harus menginjak nafsu ingin menang sendiri. Tangga kedua adalah penguasa. Kalian harus menginjak nafsu gila jabatan. Hingga tangga ke-7 puncak tertinggi di mana manusia sudah tidak lagi terikat pada dunia, melainkan hanya rindu pada Yang Maha Kuasa. Pembangunan komplek 7 tangga itu dikerjakan dengan penuh khidmat. Setiap cangkulan tanah diiringi dengan zikir. Para santri sadar, ini bukan sekadar arsitektur taman, ini adalah warisan kurikulum kehidupan. Bahwa hidup ini mendaki. Siapa yang berhenti di tangga harta, dia akan jatuh. Siapa yang berhenti di tangga pujian, dia akan tergelincir. Hanya mereka yang terus mendaki, menundukkan ego yang akan sampai di puncak keabadian. Sore itu, langit Derajat berwarna jingga keemasan. Sunan Derajat duduk di undakan tertinggi memandang ke bawah, ke arah desa yang telah beliau bangun dengan darah dan air mata. Beliau melihat nelayan yang pulang melaut, melihat asap dapur yang mengepul. Beliau tersenyum damai. Senyum perpisahan dari seorang ayah yang ikhlas melepaskan anak-anaknya berjalan sendiri. Ya Allah, bisik batinnya, aku titipkan umat ini kepadamu. Jagalah hati mereka, agar tidak tertimbun oleh tanah dunia yang fana. Angin berhembus pelan menggugurkan daun-daun jati yang kering. Firasat kepergian sang matahari semakin kuat. Alam semesta seolah-olah mulai bersiap menyambut kepulangan kekasih Tuhan itu. Namun sebelum mata beliau terpejam selamanya masih ada satu pesan terakhir. Sebuah wasiat pamungkas yang tidak ditulis di atas kertas, tapi dipahat di hati setiap orang Jawa. Wasiat tentang gotong royong yang akan menutup kisah perjuangan panjang ini dengan air mata kerinduan. Inilah detik-detik terakhir sang begawan sosial, episode penutup yang akan menjawab, apa harta terbesar yang sebenarnya ditinggalkan Sunan Derajat untuk kita? Tahun 1522 Masehi, angin musim timur berhembus pelan di pesisir utara Jawa, membawa kabar duka yang tersirat di setiap desiran daun kelapa. Lampu minyak di kediaman Sunan Derajat malam itu meredup seolah-olah enggan bersinar terang karena tahu sang cahaya sejati akan segera padam. Raden Kasim atau Sunan Derajat kini terbaring lemah di pembaringan kayu jatinya
yang sederhana, napasnya berat satu-satu. Namun, wajah tuanya bersih bercahaya, laksana bulan purnama di tengah malam yang gelap. Senyum damai menghiasi bibirnya, senyum seorang pejuang yang telah menyelesaikan tugas beratnya dengan sempurna. Di sekeliling pembaringan, isak tangis tertahan, terdengar menyayat hati. Istri, anak-anak dan para santri sepuh duduk bersimpuh menundukkan kepala. Mereka tidak sanggup menatap wajah guru yang sangat mereka cintai itu. Mereka merasa akan kehilangan atap tempat bernaung dari panas dan hujan kehidupan. Di luar rumah, ribuan rakyat desa Derajat berkumpul, dari nelayan miskin hingga saudagar kaya, dari mantan perampok hingga para janda tua. Mereka semua hadir. Hening. Tidak ada suara gaduh, hanya suara zikir lirih yang berdengung seperti ribuan lebah mengantarkan ratunya pulang. Perlahan, Sunan Derajat membuka matanya untuk terakhir kali. Tatapannya teduh, menyapu wajah-wajah orang yang dicintainya. Tangannya yang gemetar terangkat, memberi isyarat agar mereka mendekat. Beliau tidak mewariskan peti emas. Beliau tidak menunjuk siapa pengganti kekuasaannya. Dengan suara yang sangat pelan, namun tajam menusuk sanubari, beliau berbisik. Anak-anakku, jangan kalian tangisi kepergianku. Aku hanya pulang, aku hanya beristirahat sejenak setelah perjalanan panjang. Yang pantas kalian tangisi adalah jika sepeninggal aku nanti, ada tetanggamu yang mati kelaparan. Tapi kalian diam saja, karena sibuk menghitung harta. Napas beliau tersendat sejenak, lalu beliau melanjutkan wasiat pamungkasnya. Ingatlah pesanku, Ame Mayu, Hayuning Bawana. Perindah dunia ini dengan kasih sayang. Jadilah seperti air yang selalu mengalir ke bawah, mengisi ruang kosong, memberi hidup tanpa minta kembali. Jika kalian mengaku muridku, jangan pernah kenyang sendirian. Detik-detik sakaratul maut itu pun tiba. Suasana hening yang mencekam berubah menjadi kedamaian yang aneh. Aroma wangi bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Padahal tidak ada satupun bunga di sana. Bibir Sunan Derajat bergerak pelan, melafalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Lalu hening. Dada yang selama puluhan tahun memikirkan nasib rakyat itu, kini berhenti bergerak. Mata yang selalu basah melihat penderitaan orang miskin itu, kini terpejam rapat. Sang pahlawan sosial, sang bapak kaum fakir miskin, telah kembali ke pelukan kekasihnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pecahlah tangisan massal yang mengguncang desa Derajat. Bukan hanya manusia, alam pun seolah ikut menangis. Langit mendung, menurunkan gerimis halus air mata langit, yang mengiringi kepergian putra terbaik bangsa. Hari itu prosesi pemakaman Sunan Derajat menjadi lautan manusia terbesar yang pernah dilihat pesisir utara. Jenazah beliau diusung melewati 7 tingkatan tanah yang pernah beliau bangun, melewati tangga nafsu duniawi, menuju puncak bukit, tempat peristirahatan abadi yang sunyi dan tinggi. Setiap langkah kaki pengantar jenazah diiringi dengan doa dan kesaksian. Ya Allah, saksikanlah. Orang ini telah memberi kami makan. Orang ini telah memberi kami minum. Orang ini telah memanusiakan kami. Kini ratusan tahun telah berlalu. Jasad Raden Kasim telah lebur menyatu dengan tanah kapur Lamongan. Namun lihatlah sekeliling kita. Apakah Sunan Derajat benar-benar mati? Tidak. Beliau masih hidup. Beliau hidup dalam setiap piring nasi yang kalian sedekahkan ke fakir miskin. Beliau hidup dalam setiap tangan yang terulur membantu korban bencana. Beliau hidup dalam semangat gotong royong yang menjadi nyawa bangsa ini. Setiap kali kita menyisihkan harta untuk orang lain, setiap kali kita peduli pada tetangga yang kesusahan, saat itulah Sunan Derajat tersenyum di alam sana. Kisah ini memang telah berakhir di sini, namun perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan tidak akan pernah tamat. Tongkat estafet kedermawanan kini ada di tangan kita. Mampukah kita menjadi Sunan Derajat kecil di zaman modern ini? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton sejarah yang sibuk memperkaya diri sendiri? Selamat jalan Kanjeng Sunan. Jasamu abadi, ajaranmu lestari. Al-Fatihah.